ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Nahwu yang kita baca dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari bersama tentang pembahasan dhamir yaitu bahagian pertama dari isim ma'rifat. Kita masih mempelajari isim ma'rifat. Yang pertama dari isim ma'rifat adalah isim dhamir. Ini adalah tingkatan tertingginya daripada isim-isim ma'rifat, yaitu isim dhamir. Mu'allif sudah mengatakan bahwasanya dhamir terbagi menjadi dua, ada yang dhamir bariz, ada yang dhamir mustatir. Dhamir bariz adalah dhamir yang nampak dan ada bentuknya di dalam lafadznya, bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, dhamir baris terbagi menjadi dua, ada yang muttasil bersambung dan ada yang munfasil. Sudah kita pelajari bersama pada video-video sebelumnya yang berkaitan dengan dhamir muttasil, yaitu apa yang dijelaskan oleh muallif hafizahullah ta'ala bahwasanya dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung yang menerima mahal rafa, mahal nasab dan mahal jar. Sementara dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah yang hanya menerima mahal rafa dan nasab saja. Dan banyak pembahasan yang diulas oleh penulis hafizahullah, demikian pula contoh-contohnya bisa antum merujuk kembali jika belum melihatnya pada video-video kami sebelumnya. Nah, kemudian pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang dhamir bariz atau dhamir yang kedua, yaitu dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Mu'allif mengatakan tsaniyan, yang kedua adalah ad-dhamirul mustatiru, dhamir yang mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Mu'allif mengatakan huwa ma laisa lahu suratun fil lafzi. Dia adalah dhamir yang tidak memiliki bentuk di dalam lafadznya. Secara lafaz tulisan tidak ada dhamir yang nampak, demikian pula tidak ada dhamir yang dibaca. Dia tersembunyi di dalam lafaz fiilnya. Nahwu dhamiril mustatiri fi kum wa jaa min qaulika Zaidun jaa. Contohnya adalah dhamir mustatir yang ada pada kum. Nah, kum di sini di dalamnya itu ada dhamir. Kalau ditanya mana dhamirnya, dhamirnya tidak ada secara lafadz dalam bentuknya. Tidak memiliki bentuk di dalam lafadznya, sehingga tidak ada kalau kita lihat, tidak ada kalau kita baca, tidak ada. Tetapi hakikat di sini itu ada. Itu biasanya kita nampak atau biasanya nampak kalau kita artikan kum, berdirilah. Nah, yang kita perintahkan untuk berdiri siapa? Kamu. Nah, kamu inilah dhamir yang tersembunyi di dalam lafadz kum ini. Wa jaa, demikian pula dhamir yang tersembunyi di dalam lafadz jaa, telah datang. Siapa yang datang? Dia yang telah datang. Min qaulika Zaidun jaa, dari ucapanmu Zaidun jaa. Nah, jaa di sini, di dalam jaa di sini ada fa'il yang tersembunyi. Ingat ya, pada video-video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Zaidun bukan fa'ilnya, tetapi Zaidun di sini kedudukan i'rabnya adalah sebagai mubtada karena dia isim di awal kalimat. Maka Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammah.
Kemudian jaa adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ada huwanya di sini. Jaa telah datang. Siapa yang datang? Dia. Siapa dia di sini? Nah, dia di sini adalah si Zaid. Nah, huwa di sini adalah dhamir mustatir. Kum fi'lu amrin, dia adalah fi'il amr mabniun 'ala sukun, yang mabni di atas sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban. Nah, bedanya apa wujuban dengan jawazan? Nanti akan dijelaskan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Takdiruhu anta, dhamir yang tersembunyi takdirnya adalah anta. Takdir itu biasanya orang mengartikan dengan dikira-kira. Nah, seperti itu takdirnya. Jaa adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, hukumnya jawaz, takdirnya adalah huwa. Nah, di sini ada tanbih, yakhtassul istitaru bi dhamirir raf'i. Fa kullu dhamirin mustatirin fi mahalli raf'in. Yakhtassu khusus, al-istitaru dhamir yang tersembunyi itu adalah dhamir rafa. Fa kullu dhamirin, maka setiap dhamir yang tersembunyi fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa. Berarti tidak ada dhamir mustatir yang mahalnya nasab, dan tidak ada pula dhamir mustatir yang mahalnya jar atau khafat, tidak ada. Semuanya adalah rafa. Rofanya sebagai apa? Nanti tergantung ambilnya, apakah dia sebagai fa'il, ataukah sebagai naibul fa'il, ataukah sebagai isim kana. Nanti tergantung ambilnya. Amthilatun, contohnya adalah qala ta'ala iqra'. Nah, di sini iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ad-dhamirul mustatiru ba'da iqra' fi mahalli raf'in fa'il. Dhamir mustatir setelah iqra', di dalam iqra' di sini ada dhamir mustatir, mahalnya adalah rafa' sebagai fa'il, iqra' anta. Wadh-dhamirul mustatiru ba'da khalaqa fi mahalli raf'in fa'ilun, dan dhamir yang tersembunyi setelah khalaqa mahalnya adalah rafa' sebagai fa'il. Nah, ini khalaqa, dia yang telah menciptakan. Kemudian yang kedua, qala ta'ala la yus'alu amma yaf'alu. La yus'alu amma yaf'alu. Ada dua fi'il, berarti di dalamnya ada fa'il. Ad-dhamirul mustatiru ba'da yus'alu fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Nah, dhamir yang tersembunyi setelah yus'alu mahalnya rafa' sebagai naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena fi'ilnya di sini majhul. Wadh-dhamirul mustatir ba'da yaf'alu fi mahalli raf'in fa'il. Mahalnya adalah rafa' sebagai fa'il. Intinya di sini semuanya itu dhamir mustatir, mahalnya adalah rafa', tidak ada yang nasab. Contoh yang ketiga adalah wa ma kana muntasira. Wa ma kana muntasira. Ad-dhamirul mustatiru ba'da kana fi mahalli raf' ismi kana. Fi mahalli raf'in ismu kana, atau fi mahalli raf'i ismi kana. Dhamir mustatir yang tersembunyi setelah kana mahalnya adalah rafa' sebagai isim kana. Ad-dhamirul mustatiru kisman. Kemudian di sini dhamir mustatir itu ada dua macam. Setelah kita tahu bahwasanya dhamir mustatir semuanya rafa', ada yang sebagai fa'il, ada yang sebagai naibul fa'il, ada yang sebagai isim kana. Nah, di sini kemudian mu'alif menerangkan dhamir mustatir itu ada dua macam. Ada yang mustatirun wujuban, ada yang mustatirun jawazan. Ada yang tersembunyi hukumnya boleh, ada yang tersembunyi hukumnya wajib. Nah, terbalik ya, yang pertama wajib, yang kedua boleh. Nah, apa maksud daripada wujuban dan jawazan? Beliau jelaskan yang pertama mustatirun wujuban. Mustatir yang wujub adalah huwallazi la yasihu an yahulla mahallahu ismun dhahirun. Dia adalah yang tidak sah, tidak boleh an yahulla mahallahu, tempatnya itu diduduki oleh isim dhahir. Tempatnya itu diduduki oleh isim dhahir. Isim dhahir berarti seumpama kum anta. Antanya siapa? Muhammad. Tidak boleh kita katakan kum Muhammad. Itu tidak boleh.
Kum anta, di dalamnya sini kan ada anta. Antanya siapa yang masuk? Seumpama Muhammad. Berdirilah engkau wahai Muhammad. Maka tidak boleh kita nampakkan dalam bentuk isim zahir menjadi kum Muhammad. Wala dhamirun munfasilun, dan tidak boleh pula dinampakkan dalam bentuk dhamir munfasil. Kum seumpama. Dhamir munfasilnya apa? Anta. Enggak boleh kita bilang kum anta, tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan wujuban, wajib disembunyikan, alias tidak sah, tidak boleh dhamir yang ada di dalam fiil ini dinampakkan dalam bentuk isim zahir atau dalam bentuk dhamir munfasil. Isim zahir maksudnya apa? Isim zahir itu ya kembali merujuk kepada siapa yang dimaksud oleh dhamir mustatir tersebut. Apakah si Muhammad, apakah si Ali, apakah si Zaid. Nah, contohnya adalah kum. Kum contohnya. Fi'lu amrin fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dhamir yang tersembunyi di dalamnya adalah anta. Takdirnya anta. Wala yasihu an yahulla mahalla anta al-muqaddara ismun zahir. Tidak sah, tidak boleh untuk menempati tempatnya si anta di sini yang disembunyikan, anta yang disembunyikan, isim zahir. Tidak boleh ditempati oleh isim zahir. Fanaqulu mathalan, contohnya adalah kum Muhammad. Dari mana Muhammad ini? Dari anta, seumpama yang kita ajak bicara adalah Muhammad, yang kita suruh adalah Muhammad. Wahai Muhammad berdiri. Enggak boleh kita bilang kum Muhammad, enggak boleh. Nah, wala dhamirun munfasilun, demikian pula tidak pula diganti oleh dhamir munfasil. Fanaqulu kum anta, enggak boleh. Kum anta. Ala anna anta fa'ilun lil fi'lil kum. Diniatkan di sini bahwasanya si anta ini adalah fi'il bagi kum. Ini tidak boleh. Kalau kita niatkan anta sini adalah fa'il, maka enggak boleh. Harus disembunyikan. Harus kum, sudah cukup kum. Enggak boleh kum anta. Enggak boleh. Taib. Nah, di sini ada tambahan, yasihu an naqul kum anta. Boleh-boleh saja kita mengatakan kum anta ala anna fa'ilakum dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Tetapi kita harus meniatkan bahwasanya fa'il daripada kum ini adalah dhamir mustatir. Bukan si anta ini fa'ilnya, tetapi kita tetap meniatkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang ada di dalam kum ini. Wa anta, sedangkan anta di sini, ini anta di sini apa? I'rabnya anta al-zahir adalah taukidun li anta al-mustatir. Sedangkan anta di sini adalah taukid bagi anta yang tersembunyi. Ini dalam bahasa Arab ketika ada dua kata yang diulang itu adalah taukid. Nah, lafadznya taukid. Nanti akan ada pembahasan dalam bab taukid penekanan. Seumpama kita bilang pengulangan, setiap pengulangan, ya kamu, itu dalam bahasa Arab untuk menekankan bahwasanya betul-betul kamu. Nah, kum anta boleh, kum anta, ijlis anta, itu boleh. Tetapi tetap kita niatkan bahwasanya fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Sedangkan anta yang kita sebutkan di sini bukan fa'ilnya, tetapi adalah penekanan bagi anta yang ada di dalam kum ini. Ini maksudnya. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta, tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu di dalam al-jannah. Jadi ketika mengi'rab jangan di'rab anta adalah dhamir munfasil mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Jangan fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ketika kita mengi'rab anta, baik kita annya atau anta secara keseluruhan, al-muhim jangan di'rab sebagai fa'il tetapi sebagai taukid. Nah, taukid bagi li anta al-mustatir, bagi anta yang tersembunyi ini. Semoga bisa dipahami. Nanti ada pembahasan tentang taukid sendiri. Kemudian yang kedua adalah mustatirun jawazan. Mustatir tetapi hukumnya boleh. Dia disembunyikan tetapi hukumnya boleh. Berarti nanti huwallazi yasihu an yahulla mahallahu ismun zahir. Dia adalah dhamir mustatir yang boleh menempati posisi dia itu isim zahir, boleh ditempati oleh isim zahir, atau dhamir munfasil boleh. Thayyib.
Seumpama kita mengatakan Zaidun qoma. Zaidun qoma. Atau kita mengatakan yaqumu atau Zaidun qoma, Zaid telah berdiri. Qoma adalah fi'il madhi, fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Di dalam qoma di sini ada huwa. Wa nastati'u fi hadzal mithali an na'tiya bil fa'ili isman dhahiran. Maka kita bisa di dalam contoh ini untuk mendatangkan fa'il qoma ini dalam bentuk isim dhahir. Fa naqulu Zaidun qama gulamuhu. Ini contoh saja ya. Zaidun qama gulamuhu. Zaid telah berdiri budak laki-lakinya. Wa nastati'u an na'tiya bil fa'ili dhamiran munfasilan, atau bisa juga kita mendatangkan fa'ilnya dalam bentuk dhamir munfasil. Contohnya kita katakan Zaidun maqama illa huwa. Zaidun maqama illa huwa. Ini contoh saja. Nah, huwa di sini kalau kita i'rab adalah fa'il bagi qoma. Huwa dhamir munfasil mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun qoma. Fa'il daripada qoma. Al-muhim itu namanya dhamir mustatir yang wujub yang jawa. Seumpama yaqumu, dia sedang berdiri. Dia sedang berdiri, kan artinya seperti itu. Di dalam yakumu ini, kalau dia berdiri sendiri seperti ini, di dalam yakumu sini ada dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa di sini siapa yang dimaksud? Ya tergantung yang kita ajak bicara atau yang kita maksud siapa. Seumpama yang kita maksudkan si Muhammad, dia sedang berdiri, yaitu maksud kita adalah Muhammad. Boleh kita nampakkan langsung, boleh kita nampakkan di sini. Seumpama kita hapus dulu yaqumu, boleh kita nampakkan menjadi isim dhahirnya. Yaqumu Muhammadun. Boleh. Muhammad sedang berdiri. Itu maksud daripada dhamir mustatir jawazan. Jadi ini tadi dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak memiliki bentuk dalam lafadznya. Mustatir ada terbagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang boleh. Nah, di mana-mana saja tempat yang wajib dan di mana-mana saja tempat yang boleh, mu'allim mengatakan mawadhi'udh dhamiril mustatir, tempat-tempat dhamir mustatir. Tempat-tempatnya. Yang pertama, mawadhi'udh dhamiril mustatiri wujuban. Tempat-tempat dhamir yang tersembunyi yang hukumnya wajib itu di mana saja. Yang pertama, ini perlu dipahami, penting untuk kita ingat-ingat agar ketika kita mengirob juga kita bisa mengirobnya dengan benar. Yang pertama adalah ad-dhamirul marfu'u bi amril wahidil mudzakkari. Dhamir marfu' yang ada di fi'il amr wahid mudzakkar. Fi'il amr yang wahid tunggal mudzakkar. Fi'il amr yang tunggal, bukan yang musanna atau yang jamak. Fi'il amr itu kan ada 3 bentuk. Ada yang tunggal, mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Kum, kuma, kumu. Nah, kul, kula, kulu. Nah, itu izhab, izhaba, izhabu. Nah, di yang bagian pertama atau yang mufrad, fi'il amr yang mufrad, itu dhamir mustatir yang ada di dalamnya adalah wujuban. Contohnya kum, izhab, ijlis. Maka al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban. Wujuban diingat ya. Izhab, isyrab, semua fi'il amr yang mufrad mudzakkar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ad-dhamirul marfu'u bi mudhari'in mabdu'in bi ta'i khitabil wahidil mudzakkar. Dhamir marfu yang ada di fi'il mudhari yang diawali ta mukhatab mufrad mudzakkar. Nah, yang diawali ta, tetapi ta ini artinya kamu satu orang laki-laki. Karena fi'il mudhari yang diawali ta itu ada 2 makna. Yang pertama kamu satu orang laki-laki atau dia satu orang perempuan.
Dia satu orang perempuan juga pakai tak juga, taktubu seumpama. Ini contohnya nahu taktubu. Ini ada dua artinya. Ada dua artinya. Kamu satu orang laki-laki sedang menulis atau dia satu orang perempuan sedang menulis. Nah, yang menjadi wujuban di sini adalah yang artinya kamu satu orang laki-laki sedang menulis. Antum bisa tasrif. Kalau antum sudah belajar tasrif, mentasrif fi'il mudhari seumpama yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kemudian yang kedua taktubu, taktubani, yaktubna. Baru kemudian yang ketiga taktubu, taktubani, taktubuna. Berarti ada dua. Taktubu. Al-fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ini anta. Anta pada fi'il amr 1 mufrad mudzakkar, kemudian anta pada fi'il mudhari yang diawali ta mudzakkar mufrad. Taktubu, tajlisu, tadhhabu, tashrabu, itu semuanya adalah mustatir wujuban. Kemudian yang ketiga, ad-dhamirul marfu'u bi mudhari'in mabdu'in bil hamzati. Dhamir marfu' yang ada di fi'il mudhari yang diawali hamzah. Yang hamzah itu artinya adalah saya. Saya makan, saya minum, saya menulis. Contohnya aktubu, aku sedang menulis. Maka fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu ana, afwan. Takdiruhu ana. Saya. Nah, ini semua wujuban. Semua wujuban. Kita ulangi lagi, fi'il amr mufrad mudzakkar artinya kamu. Kemudian fi'il mudhari yang diawali ta khitab mufrad mudzakkar artinya kamu satu orang. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari yang diawali hamzah yang artinya saya. Saya menulis, saya makan, dan seterusnya. Itu wujuban. Kemudian yang ketiga adalah ad-dhamirul marfu'u bi mudhari'in mabdu'in bin nun. Fi'il mudhari atau dhamir marfu' yang ada pada fi'il mudhari yang diawali nun yang artinya adalah kami. Kami makan, kami menulis, kami pergi. Contohnya adalah naktubu. Al-fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Nah, ini semua adalah wujuban. Ya, kalau kita kesulitan pakai contoh saja. Seumpama aktubu. Nah, ini aktubu diawali hamzah, naktubu diawali nun, taktubu kamu diawali ta, kemudian yang keempat uktub. Ini contohnya. Uktub, aktubu, naktubu, taktubu, uktub. Diawali hamzah, diawali nun kami, diawali tak kamu satu orang laki-laki, diawali atau fi'il mudhari mufrad mudzakkar. Ini semuanya wujuban. Ini yang paling ma'ruf, yang paling sering kita jumpai di dalam mentasrif atau mengi'rab fi'il mudhari. Kemudian ada tambahan. Yang kelima adalah ad-dhamirul marfu'u bismi fi'lin mudhari'in au ismi fi'lin au ismi fi'li amrin. Dhamir marfu yang ada pada isim fi'il mudhari atau pada isim fi'il amr. Dhamir marfu yang ada pada isim fi'il, bukan fi'il mudhari tetapi isim fi'il, isim yang maknanya sama dengan fi'il tetapi tidak bisa menerima tanda fi'il, atau isim fi'il amr, isim fi'il yang bermakna amr, perintah. Contohnya adalah uffin. Uffin ini jarang tapi perlu diketahui. Uffin wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban. Sah ya Muhammad, sah ya Muhammad. Sah ya, diamlah wahai Muhammad. Uffin minal kadhibi. Sah ya Muhammad. Ini sah wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban. Nah, uffin adalah ismu fi'lin mudhari mabni 'alal kasri. Isim fi'il mudhari, dia bermakna mudhari, mabninya di atas kasrah. Wal fa'il, sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, takdiruhu ana. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Sedangkan sah adalah ismu fi'li amrin mabniun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Ini yang kelima, yang dhamir marfu yang ada di isim fi'il mudhari dan yang ada di isim fi'il amr. Kemudian yang keenam,
Ad-dhamirul marfu bi af'ala fi ta'ajjub. Dhamir marfu yang ada di fi'il af'ala pada fi'il ta'ajjub. Ta'ajjub itu kekaguman. Af'ala. Contohnya adalah ma ahsana zaidan. Ma ahsana zaidan. Nah, betapa bagusnya si Zaid. Itu menunjukkan kekaguman. Nah, di sini ada ma, ada ahsana, ada zaidan. Ada mubtada, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihi. Nah, di sini ahsana yang kita i'rab ahsana adalah fi'lun madin, fi'il madhi mabniun 'alal fathi, mabni di atas fathah. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiru huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang wajib, takdirnya adalah huwa. Walaupun dia huwa, tetapi karena fi'ilnya ta'ajub maka dia wujuban. Maka dia wujuban. Aslinya kalau huwa itu dhamir yang tersembunyinya adalah huwa, dia jawazan, tetapi di sini karena fiilnya adalah ta'ajub maka dibedakan. Kemudian yang ketujuh adalah ad-dhamirul marfu'u bi fi'li istithna'in. Dhamir marfu yang ada pada fi'il istithna. Contohnya ada khala. Ini jarang-jarang ya. Yang sering itu yang 4 di atas tadi, tetapi perlu kita tahu juga 3 tambahannya. Contohnya adalah hadaratul labu ma'ada zaidan. Hadaratul labu ma'ada zaidan. Nah, di sini ada fa'ilnya yang tersembunyi di dalamnya. Ini fa'il nggak boleh nampak, selalu tersembunyi. Nanti huwa ya'udu ya kepada mafhumnya. Nah, ada adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddar li ta'adzur. Ta'adzur di sini. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiru huwa ya'udu 'alal ba'd al-mafhum minal kulli as-sabiq. Huwa di sini kembalinya kepada sebahagian yang sudah dipahami dari ucapan sebelumnya, telah hadir seluruh santri kecuali Zaidan. Nah, ini sudah dipahami semuanya. Tapi huwa, dhamirnya itu huwa. Baik. Nah, di sini ada keterangan dari mu'alif. Asma'ul af'ali asma'un taqumu maqamal af'al fid dalalati ala ma'naha wa fi amaliha. Yang dimaksud dengan isim fi'il, apa itu isim fi'il? Adalah isim-isim yang taqumu maqamal fi'il, menduduki posisi fi'il di dalam hal maknanya dan dalam hal amalannya. Kalau kita artikan, artinya itu seperti fi'il, sedang, telah, atau perintah. Demikian pula amalannya, dia bisa menasabkan maf'ul bihinya. Wahya thalathatu anwa, ada 3 macam. Ini sekedar selingan saja, kalau tidak dipahami pun tidak masalah, nanti ada waktunya sendiri. Ismu fi'lin amrin, ismu fi'lin amrin, nah, isim fi'il amr, wahwa kathir, contohnya banyak. Sah artinya uskut, mah artinya ukfuf, ihi bimakna zid artinya zid, tambahlah, au imdi fi hadithika, atau lanjutkan. Ismu fi'il madhi wa huwa qalil, contohnya sedikit yang fi'il madhi. Syatan artinya berbeda, hayhat artinya jauh. Hayhata jauh-jauh. Ismu fi'ilin mudhari, contohnya adalah ufin, maknanya atadajjar, wai bimakna ajabu. Wai bermakna ajabu, aku kagum. Wai, mungkin bahasa kita wow, wah, itu dari bahasa Arab ya. Wai artinya aku kagum. Taib. Itu yang wajib ya. Ada 7 menurut keterangan mu'alif. Yang paling penting antum pahami adalah yang nomor 1 sampai nomor 4. Kum taktubu, aktubu, naktubu. Kum, aktubu, naktubu, taktubu. Fi'il amr, fi'il mudhari, ada 3 macam. Yang diawali hamzah, yang diawali nun, yang diawali ta, mukhatab mufrad mudzakkar. Kemudian sekarang yang jawazan, mana yang jawazan? Ba, mawadhi'udh dhamiril mustatiri jawazan. Yang pertama adalah dhamirul marfu bi fi'lil wahidil ghaibi. Dhamir marfu yang ada di fi'il mufrad ghaib. Fi'il mufrad ghaib. Fi'il madhi ka, fi'il mudhari ka, itu sama. Pokoknya dia artinya ghaib, dia artinya dia. Contohnya adalah Zaidun qama. Contohnya Zaidun qama, maka Zaid mubtada, qama fi'il madhi
mabni alal fathi fi mahalli la mahallahu minal i'rab, kemudian fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Huwa itu ghaib, maka dia jawazan. Atau yakumu, dia sedang berdiri, zaidun yakumu, maka ini al-fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Kemudian yang kedua, ad-dhamirul marfu'u bi fi'lil ghaibati, dhamir marfu' yang ada pada fi'il ghaibah, dia perempuan. Dia perempuan. Contohnya Hindun qamat, Hindun takumu. Ini bukan fa'ilnya ya. Taknya ini juga bukan fa'ilnya. Jadi kalau tanya mana fa'ilnya, tak, bukan. Fa'ilnya adalah mustatir. Al-fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah ad-dhamirul marfu' bismil fi'lil madhi, dhamir yang marfu' pada isim fi'il madhi. Nahu Zaidun hayhata, Zaidun ba'uda, Zaid telah jauh. Hayhata ismu fi'lin madhin bima'na ba'uda mabniun al fathi wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dhamir marfu' yang ada di isim fi'il madhi, di isim fi'il madhi. Taib. Jadi intinya adalah kalau pada fi'il-fi'il yang ma'ruf yang sering kita lewati, fi'il madhi, fi'il mudhari, itu ya selain daripada 4 sebelumnya. Berarti kalau fi'il madhi itu nggak ada yang wujuban, nggak ada. Fi'il madhi itu semuanya jawazan. Fi'il madhi semuanya jawazan, baik fi'il madhi yang asli atau isim fi'il madhi, itu semua jawazan. Kalau yang di fi'il mudhari, itu selain aktubu, naktubu, taktubu, semuanya itu adalah jawazan. Kemudian yang keempat adalah ad-dhamirul marfu' bismil fa'il, dhamir marfu' yang ada di isim fa'il, awismil maf'ul, atau yang ada di isim maf'ul, awis sifatil musyabbahah, atau yang ada di sifat musyabbahah. Ini bagi yang dasar-dasar sekali, itu mungkin belum lewat pembahasan ini, pembahasan tentang bahwasannya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah ada kalanya dia beramal seperti amalan fi'il. Yani di dalam isim fa'il itu ada domir, di dalam isim maf'ul itu ada domir, di dalam sifat musyabbahah itu ada domir. Nah, domir-domir yang ada di dalamnya itu mustatirnya itu jawazan. Contohnya Zaidun qaimun. Al-fa'il lismil fa'il domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Nah, fa'il bagi isim fa'il ini, nah di dalam sini itu ada huwa, qaimun, dia sedang berdiri. Kalau kita artikan kan seperti itu. Orang yang berdiri atau dia sedang berdiri itu qaimun. Nah, di dalamnya ada huwa yang mustatir jawazan. Zaidun madrubun, Zaid dia dipukul. Nah, dia dipukul berarti ada dhamirnya, orang yang dipukul. Naibul fa'il lismil maf'uli dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Ini kita lewati saja. Kemudian Zaidun hasanun, hasan adalah sifat musyabbah. Apa itu sifat musyabbah? Sifat musyabbah adalah sifat yang selalu melekat pada sesuatu yang disifati. Zaid bagus, berarti memang dia selalu bagus. Itu maksud daripada sifat musyabbah. Al-fa'il li sifatil musyabbah, fa'il bagi sifat musyabbah hasanun adalah dhamir mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Zaid dia bagus. Nah, dianya itu tersembunyi, hukumnya jawaz. Nah, sini ada keterangan, kita lewati saja. Nanti bagi yang menengah atau yang sudah pernah belajar silahkan dibaca sendiri. Jika memang ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Tapi kita lewati saja ini terkait dengan keterangan beberapa jenis fi'il yang beramal seperti amal fi'il. Al-khulasah, di sini ada ringkasannya adalah al-khulasatu fi istitaril dhamir, khulasah di dalam dhamir yang mustatir itu. Yang pertama, an yakuna dhamiru mustatiran wujuban idza kana takdiruhu. Dhamir mustatir itu hukumnya wajib apabila dhamir yang disembunyikan itu adalah ana, nahnu, dan anta bila syurut, tanpa syarat. Kalau saya, kami, kamu, itu pasti wajib.
Sedangkan huwa dan hiya itu fi ta'ajjubin aw istitsna'in. Sedangkan dhamir huwa dan hiya itu khusus pada fi'il ta'ajjub, betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa pintarnya, yang ada betapa-betapanya itu, maka di dalamnya itu walaupun huwa, dhamirnya huwa atau hiya itu wajib. Mustatirun wujuban au istisna tadi khola dan ada. Khola dan ada itu artinya adalah selain atau kecuali. Kemudian yang kedua, an yakuna dhamiru mustatiron jawazan. Dhamir mustatir hukumnya boleh idza kana takdiruhu, kalau dhamir yang disembunyikan adalah huwa atau hiya, fi ghairi ta'ajjubin wala istitsna'in, selain pada fi'il ta'ajjub dan istisna. Karena ini nanti kembalinya ke sini kewujuban. Jadi kalau diartikan huwa atau diartikan hiya, dhamir yang tersembunyi, berarti dia hukumnya hukumnya adalah jawazan. Nah, di sini ada prakteknya, kita sendirikan saja pada video setelahnya agar lebih mudahkan nanti untuk berikut-berikutnya. Bagi yang ingin praktek bisa dicari di video khusus. Wallahu taala a'lam bishawab.